Selamat malam, Pak Vika. Selamat malam Pak. Ini sebentar kameranya gimana nih bukanya? Oke, Gak apa-apa, santai aja Pak, santai aja. Boleh oke. dilihat-lihat dulu Pak. Ini kebetulan pas lagi ada acara sekolah Oh, jam berapa sekarang di sana Pak? jam setengah empat Setengah empat apa Pak? Sore. 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 Oh, siap, siap, siap. Setengah empat sore. Teman-teman Pak Vika, beliau ini di Jeddah ya Pak? Ya betul di Ah, Jeddah. siap. Halo Pak Rola, apa kabar? Mas Paki malam ini tolong dibantu ya. Halo, selamat malam, Mas. Oh iya, Coba saya malam cek kembali dulu nih Pak. kenapa kameranya Kita belum muncul ya. menunggu teman-teman yang lain ya. Siap, baiklah. Videonya emang nggak bisa ya? Bisa Saya dibuka. Harusnya saya bisa klik sih. kameranya munculnya Iya, notifikasi. selamat malam. Ah, itu kelihatan tuh sudah. Nah ini, you'll connect using audio only. Nah itu. Klik settingnya, Mas. Oke, settings. Di bagian oke. Ya, teman-teman narasumber yang sudah hadir boleh say hi ya di kolom komentar biar kita bisa naikkan. Hai, hai, Yes, hai. mana lagi nih? Ya, Jarang pakai TikTok saya. Settingnya di sebelah mana ya? Klik aja. Iya, diklik-klik itu mana? Gak kelihatan ya? Diklik kayaknya pojok udah kanan, muncul deh. Mas Pika. Kenapa? Pojok kanan diklik, nanti Pojok klik kanan, kameranya. pojok kanan itu close. Oke, sebentar. Ini settingnya nggak bisa diklik juga. Tadi pas ada notif you use audio only, itu klik kameranya nanti muncul juga, Mas. Iya, itu nggak muncul juga tuh. Halo Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Di tap Ya. dulu dong. Gimana maaf pada lagi pause nggak? Oh, udah rame Kita nih. pada joget nih. Pak Pika boleh dibantu sebentar ya? Pak Pika, Pak Rola, saya izin setting dulu biar bisa lebih Ya, banyak. yang bisa. namanya. Tapi jadi ngeri aku. Tapi gimana ya, Kenapa? gimana caranya supaya bisa muncul kamera? Ah, itu. Klik aja gambarnya. Iya udah diklik Sertifikat. gambar. Nanti Bapak Ibu. Ntar muncul. Kamera kan Mas. kecoret tuh. Nah itu kameranya saya klik. Nah itu live access needed to go live on video as a guest. Iya. Halo Kang Golang. Halo, halo. Halo, Mbak Apua. Halo, Besti. Halo, si paling besti sebentar ya. Pak Vika nih, bisa nggak? Ayo, bisa dong. Belum. Ntar ini settingnya nggak bisa diklik juga settingnya. Tuh kan. Halo Ibu Evita. Miss Evita. Siapa saya, Miss? Halo, siapa, Miss? Kayaknya Bu Neng deh. Itu kalau di tempatnya host nggak bisa di ini ya, nggak bisa diatur juga ininya. Apanya? Untuk kameranya? Ini tempat Nggak saya ada. emang Kalau di kita mah di host nggak ada, Pak. karena apa ya nggak bisa. Nggak ada sih, Pak. Kalau di pengaturan di hostnya, You can adanya go kan live kita on bisa jadikan audio Bapak gitu aja. moderator, Tuh. Bapak mau di mute atau Bapak mau diblokir gitu. Ya, kalau di host kayak gitu. Jadi kalau kamera di usernya, di Mas Pikanya itu. Emang ini nggak bisa diklik sama sekali ini emang.
Hmm, Oke. Atau keluar dulu kali ya? boleh. Kalau di Pak Pika memang ada tulisan Iya, Handsome camera ketika because Pak Pika doesn't have access to join with video. Seperti itu tulisannya kalau dengan saya. nah itu gimana? Live Nah, access kalau ini Ibu itu Apu ada, tapi kalau dengan Pak Pika tuh memang ada notice kalau Pak Pika ini nggak bisa menghidupkan kamera karena Pak Pika tidak memiliki akses untuk join dengan video. Hmm. Itu kenapa tuh? Apa ya? Oke. Nah, kalau Pak Rola ada. Ya langsung muncul nih. Nah, Sertifikat nanti Bapak Ibu ditunggu ya. Udah dari keempat nih, segera di bulan cara November akan bergabung di meleset. bagian mana? Ketik hai dulu, Bapak masuk ke live saya. Coba Pak Vika keluar dulu baru masuk lagi ha. Terima kasih. Nah, Saya coba keluar dulu ya. katanya Boleh. ada silakan, kendala mangga. device-nya nampaknya ya. Gimana Kang Rola, aman? Aman lah. Ini saya mendua terus. Malam ini mendua, besok juga mendua. Seru banget. Banyak lobby kiri kanan. Semangat. Nah, Pak Abdul Haris bisa hidupkan kamera, Ibu Aflili bisa hidupkan kamera. Nah, di Sekarang saya apakah sudah bisa nih? Ayo Bu Nah, Afili. Pak Abdul Haris nggak bisa hidupkan kamera Ya, sama dengan buah-buah gitu Nah, ya. sama Pak Vika juga nggak bisa hidupin. Iya, nggak bisa ini. Teh Apa Saya penyebab? bisa ya. Teh Vanjo. Nah, bisa kan? Bu Sari pakai apa Bu Sari? Kalau mau ganti nggak tahu tadi disuruh nyalakan kamera terus Iya. pencet aja. Betul. Heeh. Pak Subito, halo Pak. Kalau mau ganti pakai filter kayak Bu Renilda yang cantik itu gimana? Itu diklik fotonya, foto kita di kameranya diklik, terus nanti ada ininya pilihan filter. Oke, Oh gitu. tes. Aduh, Coba sorry Bu, ya. coba Oh, iya. dulu. Siapa yang belum masuk kita? Ini deh. Pak Kalau Abdul nggak Haris, bisa oke, masuk sudah. mungkin tadi ikut live juga kali Pak. Kebuka jadi nggak bisa. Saya mau pakai yang lain dulu ya. Ini nggak bisa ini. Pak Haris juga nggak bisa buka open cam ya? Iya, itu tulisan Iya. kameranya Klik aja tulisannya Pak, nggak bisa akunnya akses. Pak. Halo Pak Oke, saya Hamzah. coba pakai akun yang Halo. lain. Iya, Pak Hamzah. Halo Bapak Ibu. Jadi aneh saya. Anda gimana? Laude Abdul Ani siapa? Abdul Haris? Atau karena ini ya tadi daftar jadi peserta gitu kali ya? Oh, Bapak masuk sebagai peserta? Enggak juga sih, Pak, karena ini sudah kita Enggak. naikkan. Oh gitu. Kalau kita iya. Tetap aja ini. Live access needed to go live as video. Udah dapat belum Bu Afili? Nggak bisa lihat orang Klik fotonya, Bu. langsung. Udah tapi Pak. jadi lucu gitu. Ya. Ada mainan baru ya? Pertama kali saya live pengalaman pertama ini ya. Ah, siap. Teman-teman boleh di tap Sama, layar Bu, ya. sama. Silahkan. Ya, silahkan tap layarnya. Sambil kita menunggu yang lain. Bahas apa nih Pak Master? Boleh nanti kita bahas. Ada banyak hal yang Surprise, kita bahas tunggu ya. Ya. Pak Haris sudah 19.41. Boleh kita mulai sambil menunggu Pak Fikanya. 19.41. Boleh kita mulai sambil menunggu Pak Fikanya. Suara saya berulang-ulang. Kok ini ada doubling ya?
Untuk Pak Haris sepertinya. Beliau pakai 2 device. Ya, 2 device. Ya. Suaranya aman ya Bu ya, suara saya ya, Pak? Oh Aman. aman damai sentosa. Oke, Aman, Mas. siap. Maaf Lancar. agak kacau dikit nih pakai TikTok. Enggak ya, nggak apa-apa. Berarti boleh nih, nggak hanya sekali, besok-besok Nanti juga. ketagihan, Mas. Nanti Iya, ketagihan loh. iya betul. Iya, Hati-hati kalau sampai mau ketagihan. lancar. Jam 4 bagus tuh jamnya. Trafiknya bagus jam 4. Aman terkendali. Jam 4 sore Pak ya. Haris sudah bisa hidupin Pas kamera. sore ya, Kang? Ini Pak Haris sudah bisa hidupin kamera ini kalau Oke. lagi. Assalamualaikum. Tinggal Pak Vika. Ayo Pak Coba Vika. saya nyari wifi dulu nih. Kenapa suaranya kurang bagus ya? Putus-putus. Boleh? Keluar dari Kita nunggu Pak Vika dulu boleh ya? Pak, aman, aman. Pak Rola, Kang Rola di Bangka Belitung sekarang. Enggak jadi aku. Oh. Bubble itu di reschedule jadi Desember. Mas Oh. Fahri Sekarang ini boleh yang bantu GTK Jambore. share ke... Oh, guru konten terima ya? kasih, Mas Guru Fahri udah konten bantu. ya? Terima kasih. Ah, Ini Bro bilang. Oh, siap, 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 siap. saya delay enggak? Enggak. Suaranya pas. Aman ya? Soalnya tadi ada notifnya poor connection. Wah, gawat juga nih. Pak Vika gimana nih? Oke, kita mulai Nah, ya. ada kawan saya nih, ada FH Guru. Halo, Mas. Ayo Pak Vika, bisa. Oh, Pak Vika masih belum hidupin kamera. Di Tetap saya nggak masih bisa, jelas kameranya nggak tetap nggak bisa ini. Gimana ini? Tinggal topiknya kita sendiri ya. Tadi Pak Abdul Haris gimana caranya tuh? Jadi saya ganti akun yang sudah 1000, Pak. Oh, Kalau yang gitu. Saya mungkin followernya kurang kali ya. Iya, Berapa mungkin. sekarang Bang followernya, Pak? Saya nggak pernah Di buka. bawah 200. Siap, Bang, nanti kabur lagi. Kalau ada Udah. event. Yaudah, Pak Ibu di tap dulu aja buat topiknya biar cepet 1000. Saya juga sedikit Bapak. Saya 280-an Segitu kalau nggak salah. 200-an. Sekitar 200-an. Bisa ya? Jadi bisa kok. Nah, Berarti bukan follower juga. Udah pakai Yuk, iPhone. kita- Pika ada 2 Apa device udah pakai nggak coba iPhone? Pika? Ada HP satu lagi nggak? Coba saya akalin dah. Ada Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Kenal. Kawan saya ini. Bu Apua kenal. Kenal, kawan saya itu. Beliau rajin Dari banget Ketapang. kalau saya rajin di live saya. Oh, Ya di Gak sini boleh pada akun kumpul nih privat kawan-kawan kayaknya. yang Pak sering ikut Vika live. akun privat kah? buat 2 baris. Oke. Bisnis udah diganti akun bisnis. Atau settingannya ya diganti. Ya, kalau gitu Pak Vika kita lanjut dulu boleh ya? lagi di jeda itu. Iya, beliau memang di Ya lanjut aja. Nggak apa-apa lanjut. Iya. Sip, boleh dimulai? Pak Haris? Oh, anak BSD. Oke. Baik, terima kasih. Kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali nih malam ini. Malam santai ya. Silakan disiapkan kopi, teh, susu, gorengan, dan lain-lain di samping kanan kirinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di TikTok Live Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia untuk Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian keren sekali. Hari ini kita bersama para duta-duta teknologi dan duta Canva Indonesia, guru duta Canva Indonesia. Yeay, mana nih tepuk tangannya di kolom komentar.
Pada kesempatan kali ini kita wow, ramai sekali. Keren, keren. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam ini kita bergabung di agenda Cilok. Oke, kira-kira ada nggak di kolom komentar yang bisa memberikan kepanjangan dari Cilok ini apa nih? Mungkin masih menyimak ya. Oh, keren banget ini, luar biasa. Baik, Cilok itu Bapak dan Ibu sekalian, cerita santai lewat TikTok tentang transformasi digital pembelajaran menggunakan Canva untuk pendidikan bersama para guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Di sini bergabung bersama kita Pak Rola Fardila, Duta Teknologi 2022 dari Jawa Barat. Kemudian ada Sahabat Teknologi 2024. Sahabat Teknologi ada Ibu Afi dari Pak Suwit dan Bangka Belitung, kemudian Pak Vika Enggar Prayogo dari ini yang luar negeri nih, luar biasa nih. Sil Jeddah di Jeddah. Keren banget. Wah, keren banget nih malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita ternyata bukan di negeri kita aja nih, di seluruh dunia udah. Berarti di seluruh dunia ada Pak Vika, kemudian Bu Renilda Apua dari Kalimantan Barat, dan yang terakhir dan yang memfasilitasi pertemuan pada kesempatan ini Pak Suhardi Amir dari Jambi. Oke, Halo, tepuk tangan Bapak dulu Ibu semuanya. para Tepuk peserta tangan semuanya. semuanya. Wah, keren banget. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita dengarkan dulu diawali ini motivasi kemudian dari Bapak Duta Teknologi dari Jawa Barat, Bapak Rola Fardila. Silakan Bapak Rola. Oke, terima kasih Mas Abdul Haris. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Keren banget nih openingnya, udah kayak webinar juga nih. Bapak Ibu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu saya punya pantun nih, cakepnya di chat aja Bapak Ibu ya. Beli pisau ujungnya bergerigi. Cakep. Dibelinya dari kota Kendal. Cakep. Mari manfaatkan teknologi untuk mendukung literasi digital. Yeay. Oke, Bapak Ibu selamat malam semuanya, luar biasa pada malam ini kita bisa berkumpul, berkolaborasi. Ini salah satu event penting di dunia digital karena live TikTok ini sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi juga. Jika Bapak Ibu sering nonton saya di live TikTok cerita pembatik, itu kan solo kalir Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya betul-betul bahagia sekali diundang oleh para duta Canva dan ini menjadi salah satu event yang wajib dilanjutkan nih Pak Suhardi. Jadi kita akan terus bergerilya juga gitu. Jadi Bapak Ibu sudah pasti, apalagi yang ikut pembatik level 4. Udah banyak banget nih Bapak Ibu yang karya MP-nya menggunakan Canva. Jadi betul-betul Canva dipercaya nih di tahun ini menjadi salah satu platform teknologi yang digunakan untuk MPI. Nah, dari saya Pak Ibu, kalau motivasi terlalu berat nih saya cerita aja Pak Ibu ya. Kalau zaman saya ketika MPI-nya bareng Bang Suhardi Amir juga nih, ini kan kawan saya dari 2020 Bang ya. Saya masih menggunakannya AS3, menggunakan SAC, saya belum mengenalkan Bapak Ibu. Jadi beneran betul-betul repot untuk membuat MPI-nya. Tapi ketika tahun ini, ketika saya lihat karya Bapak Ibu, luar biasa nih. Banyak sekali karya-karya Canva yang kreatif, inovatif, dan saya sudah nggak habis pikir, kok Canva bisa kayak gini ya. Itu salah satu kreasi dari Pak Ibu yang tidak ada tutorialnya. Tutorialnya tuh nggak ada gitu. Tapi hasil dari kreasi, dari kolaborasi, sehingga teman-teman semuanya itu bisa membuat sebuah karya yang luar biasa gitu Pak Ibu. Nah, pada malam ini saya mau cerita seputar pembatik Bapak Ibu, karena di saat ini saya sedang bersama kawan-kawan hebat dari berbagai provinsi sebagai sahabat teknologi 2024. Wow, Bapak Ibu selamat ya.
Keren banget ya Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu semuanya yang ada di Live TikTok ini yang masih berjuang di tugas akhir pembatik level 4, Bapak Ibu sudah tepat sekali mengikuti kegiatan ini. Karena nanti kita akan berbagi berkolaborasi informasi seputar pelaksanaan pembatik dan bagaimana kita untuk saling berbagi juga bagaimana untuk menyelesaikan tugas pembatik ini Bapak Ibu. Sudah pasti Bapak Ibu sudah melaksanakan webinar ya. Sudah beres webinarnya, kolaborasi di provinsi, kolaborasi di berbagai provinsi juga gitu. Dan ini malam ini juga bisa salah satu jadi rangkaian tugas akhir pematik Bapak Ibu, kolaborasi di live TikTok. Nah, Bapak Ibu semuanya, di pembelajaran berbasis TIK ini di level 4, poin yang paling penting yaitu bagaimana kita berkolaborasi bersama rekan sejawat, bersama teman-teman kita. Sudah tidak zaman kita bekerja sendiri, karena bekerja sendiri itu gak akan sampai-sampai, tapi kalau kita mau jalan bersama-sama, harus berkolaborasi, harus bersama-sama. Dan ini salah satu kebahagiaan kita bersama malam ini Bapak Ibu, bersama para duta Canva. Kita akan mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari kawan-kawan kita semuanya. Bagaimana pemanfaatan Canva ini bisa menjadi solusi hal-hal yang menjadi penting untuk platform teknologi. Dan memang karena Canva sudah bergabung bersama Kemendikbudristek, berarti sudah saatnya Bapak Ibu menggunakan Canva for Education ya, seperti itu. Ini saya tadi catat sertifikat Bapak Ibu ya, sedikit Bapak Ibu. Sertifikatnya sudah valid informasinya. Nanti akan rilis setelah selesai pematik level 4. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan yang sampai level 4 itu akan mendapatkan 4 sertifikat. Bagi yang lulus level 1 dapat 1, level 2 dapat 2. Seperti itu Bapak Ibu. Ditunggu informasi update-nya itu di Instagram pematik Bapak Ibu ya. Itu untuk sertifikat. Tenang Bapak Ibu, akan aman. Nanti Bapak Ibu bisa unggah ke pengolahan kinerja, nggak akan terlambat Bapak Ibu. Aman ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya tidak bisa panjang lebar juga nih, saya sedang ada kegiatan luring di sebelah. Jadi saya ucapkan selamat kepada teman-teman perduta Canva, Bang Suhardi Amir, Bang Suwito, Mbak Renilda juga, Bu Aflili, Pak Abdul Haris, Bang Vika juga. Ini salah satu event penting banget ya dalam kolaborasi kita, sehingga ini akan menjadikan kegiatan yang sangat bermakna bagi kita juga Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu sudah tepat sekali mengikuti kegiatan ini. Disimak penjelasannya, pemateriannya juga, dan inspirasinya. Mudah-mudahan segera Bapak Ibu juga bisa lolos menjadi guru duta Canva selanjutnya. Oke Pak Abdul Haris, saya tidak bisa panjang lebar nih. Semangat semuanya Bapak Ibu. Semangat semuanya Bapak Ibu. Saya pamit Bapak Ibu ya. Ya. Selamat melanjutkan kegiatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau foto dulu sebentar ya, mau dibikin story. Boleh. Ya, kita foto bersama. Wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Mana dulu nih? Langsung 100. Kak Reni Delda Pua. Oh, di saya screenshotnya nggak bagus ya. Bantu screenshot dong. Kirim ke grup. Saya aja. Ya. Oke. Bergaya 3, 2. Siap. Bergayanya gimana? Gini bergaya, aja. Kang. Oke, sip. Bergaya Kang 3, 2. Oke, siap. Sip. Selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti inspirasi dari kawan duta Canva teman-teman kita. Saya nggak bisa panjang lebar, mohon maaf juga, nanti ada kegiatan selanjutnya ya. Kita live TikTok lagi nih Bapak Ibu. Oke semuanya Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rola, luar biasa sekali, inspiratif banget nih, luar biasa untuk kegiatannya malam ini ya Pak Rola. Amin. Terima kasih. Amin, mohon doanya Pak Ibu ya. Amin. Di seluruh Indonesia. Oke. Sekalian luar biasa nih, makin panas setelah Pak Rola tadi menceritakan bagaimana pengalaman-pengalamannya menggunakan Canva untuk penunjang dalam duta teknologinya. Nah, sekarang kita kenalan dulu kepada semua para narasumber kita pada kesempatan ini yang akan berbagi pengalamannya pada saat melaksanakan pembatik serta penggunaan Canva ya. Oke, saya mau ibu-ibu dulu ya. Kenapa ibu-ibu dulu? Biar Oke. Ibu-ibu dulu, biar nanti ibu-ibu biasanya agak lama nih. Nah, mungkin saja kalau kita awali
Mungkin aja bentar aja nih ya. Baik, Bapak dan dari jauh di timur sana, dari ini, oh ternyata ini bukan timur. Oh ini Kalimantan ya, dari Pulau Kalimantan Barat, Ibu Renilda Apua. Silakan Ibu. Halo Bapak Ibu semuanya. Disuruh ngapain nih? Kenalan ya? Nggak usah serius-serius amat ya. Perkenalan dulu. Jadi nama saya Renilda Apua. Oh iya, saya di sini. Ya, saya dari Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Salam kenal ya. Itu aja? Apalagi? Apakah Ibu guru duta Kanva? Oh iya, saya guru duta Kanva Indonesia di angkatan, pakai angkatan nggak sih? Tahun Nggak berapa, lagi ya? Angkatan pertama ya. Ini Tahun sama aja, tahun dengan aja. Tahun. awalnya sama dengan Pak Sardi 3 tahun yang sama Pak lalu. Vika. Pak Vika, Ya, berapa tahun yang lalu? 3 Dari tahun yang lalu. dari Pas dua. pandemi itu, pas pandemi. Ya. Iya. Begitu. Apalagi? Oke. Cukup itu dulu, sabar dulu. Biar Oke, nanti penasaran nih para penonton kita. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Oke, terima kasih Bu Renilda. Waduh, makin menyala aja itu. Nah, Bu Aflisari. Oke, dari Sumatera Barat. Silakan Bu Aflisari. Lili. Hai Bapak Ibu semua, selamat malam, salam dari Padang. Saya perkenalan dulu ya, saya itu guru di SMA 2 Gunung Palang namanya, daerahnya daerah Solo, yang pastinya di sana dingin. Kalau pernah Sumatera Barat itu Bapak Ibu. Nah, duta Kanvanya nggak ada yang seangkatan ya di sini ya, saya angkatan 2. Apalagi saya ngajar kimia Bapak Ibu, lalu ikut sudah kali keempat, nah 2 kali sampai lolos ke level 4. Nah itu sedikit dulu, nanti kalau ditanya-tanya lagi saya habis bahan ini. Oke, dikembalikan ke Pak, sepertinya Pak jeda. Wah, udah spill nih, udah Kali berapa? kedua saya Udah lolos ke spill nih level ya. 4, jadi di tempat itu turunnya kayak gini, kita bisa berbagi, saling berkolaborasi. Saya paling bertahan sebenarnya itu di saat yang sudah bisa kolaborasi itu tempat teman-teman baru dengan orang-orang baru itu baik, semuanya itu berkat dan rendah hati, seperti orang-orang yang ada di room sekarang, hebat semua rendah hati, keren. Ini suaranya sinyal kayak ya? Putus-putus di kita. Putus ya? Iya. Kita atau di Bu Afili? Di Bu Aflilinya kayaknya. Teman-teman gimana Oke. kalau Bu Aflili ngomong putus-putus nggak? Iya, Silakan. putus. Sudah kedengaran lagi suara saya? Sudah. Kenapa Pak Haris Sudah, keluar? aman Pak. Sudah. Tadi sinyalnya. Oke, saya coba lagi ya. Silakan dilanjutkan, Bu Pak Suwi. Saya kemana nih? Halo, selamat malam Bapak Ibu hebat yang luar biasa. Terima kasih sudah mengundang ya. Terima kasih Bu Afili. Baik, perkenalkan saya Suito. Saya dari Provinsi Bangka Belitung. Saya duta Kanva paling junior ini ya, 2024. Ya, jadi mohon maklum begitu, minta didukung lah begitu ya. Mohon bimbingannya begitu ya. Dan juga ikut pembatik ini adalah kali kedua. Yang pertama kali ngikutnya pas itu masih rumah belajar di tahun 2019. Waktu itu belum COVID sih ya. Dan
platform-platform juga masih terbatas, tapi sekarang ngikut lagi, coba lagi, syukurnya bisa masuk ke level 4, begitu banyak tempat untuk belajar, termasuk sama para duta Canva pada malam hari ini, luar biasa. Salam dari Bangka Belitung. Wow, Halo. keren Pak Suwito. Kita bareng loh Pak Suwito, guru duta Canva-nya. Kita Oh, tahun baru juga ya, 2024. junior Jadi juga ya kita ya. ya, jadi juniornya nggak sendirian ya, juniornya Iya, berdua. iya, betul. Oke, selanjutnya nah ini yang paling jauh nih. Pak Vika Enggar dari Jeddah. Oh, keren. Silakan Pak Vika. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Waalaikumsalam. Ini sayang banget ya sebetulnya kalau ini kameranya bisa nyala, ini bisa lihat situasi di sini nih. Ih, sayang banget. Jam berapa Kita sekarang, nggak Pak? lihat ya. Ini Jam 4 berapa sekarang Pak kebetulan. Vika? Jam 4. Kebetulan ini Oh. saya sekarang Bapak Ibu itu lagi di Balai Nusantara KJRI Jeddah. Kebetulan ini ada siswa-siswa kami sedang penampilan teater tuh. Wah, kan spill-spill dikit bisa ini ya. Sayang Bisa banget. kelihatan ya. Iya. Nah, alhamdulillah ini Bapak Ibu saya Vika angkat duta Canva yang pas awal-awal itu sama Pak Suhardi sama Bu Apua. Terus ini alhamdulillah ditugaskan mengajar di Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi. Ini sudah 2 tahun di sini. Jadi mudah-mudahan nanti ada di antara Bapak Ibu yang pengen gitu ya ngajar di luar negeri. Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatannya ya bisa ngerasain ngajar siswa-siswi di Indonesia, siswa-siswi Indonesia yang ada di luar negeri. Gitu. Wah, keren Pak Vika. Nanti bonusnya bisa umroh bisa haji. Amin. Oke. Itu gimana? Oh, nanti. Saya jadi host kok nggak sabar aja nanya ya. Oke, sabar. Kalau mau Masih ada. cerita yang itu nanti bikin sesi live lagi saat kamera Oke. udah nyala. Oke, keren. Ya, baik. Selanjutnya kita ke Pak Suhardi. Ini sahabat teknologi dan guru duta Canva dari Jambi. Silakan Pak Suhardi. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris. Halo Ibu Bapak semua. Sapa aku Mister Ya. Halo Pak Purkon yang lagi di Jakarta. Saya udah sapa tuh. Beliau juga sahabat teknologi dari Jambi. Saya Suhardi Amir, Ibu Bapak. Wah, terima kasih yang sudah tap-tap layar udah 4.000 aja. Saya diberikan kesempatan oleh Canva untuk menjadi salah satu dutanya di angkatan pertama sama dengan Pak Pika dengan Ibu Apua. Kemudian untuk di pembatik ini sepertinya ini kali kedua setelah tahun 2020 pernah ikut sampai 5 besar provinsi, kemudian setelah itu nggak terpilih. Jadi akhirnya menenangkan diri dulu. Menenangkan diri nggak ya bahasanya atau apa ya? Pokoknya memantaskan diri lah gitu, belajar lagi seperti itu. Dan akhirnya tahun 2024 ini mencoba untuk bergabung lagi untuk sama-sama belajar dan akhirnya ternyata kita di Guru Duta Canva semuanya pada ikut di pembatik juga. Halo Pak Khalid. Terima kasih Pak Abdul Haris. Oke, keren sekali Pak Suhardi. Bapak dan Ibu sekalian, saya spill dikit ya. Dulu saya lihat kontennya Pak Suhardi tuh yang tentang pembukaan Guru Duta Canva. Baru saya ikutin. Itu historisnya luar biasa perjuangannya buat ngikut seleksi itu. Luar biasa Pak Suhardi, sabar banget di WA malam-malam sebagai ditanya Iya. dijawab. Masya Allah, keren. Dan Terima kasih, Pak Suhardi. Bu Apua tahu nggak? Bu Apua nggak dapat hadiah kan dari beliau? Saya dapat hadiah dari Pak Abdul Haris. Oh, wow. Dapat hadiah dari beliau. Saya ketemu Duta Keren, Canva, Pak. keren. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Pak Suhardi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pasti Bapak dan Ibu sekalian ini bertanya-tanya ya, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini, Bu
Sari, Pak Suwito, Pak Vika, Bu Renilda, Pak Suhardi setelah mengikuti Duta Kanva dan pembatik tahun ini pada pembatik level 4 nih. Alhamdulillah nih para narasumber kita udah masuk ke tahap level 4. Oke, semoga nanti sukses untuk next time-nya ya. Oke, Bapak dan Ibu, para narasumber, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan bagaimana perasaannya setelah menjadi guru Duta Kanva, Kanvasador, kemudian dengan saat ini sedang mengikuti Sahabat Teknologi 2024. Oke, kita mulai dari Pak Suwito, yang paling junior katanya. Oke, kita dengarkan nih. Oke, Ini silakan yang Mas. paling Pak junior Abdul selalu Haris kena kok duluan nggak ya. ada ininya, kameranya tuh. Ganti Iya. akun, Videonya Pak. ganti akun. Followernya masih kosong. Nah, Pak Suhardi saya coba pakai yang tadi lagi. Tolong dibuka lagi buat tamu bisa kali. Oh, Biar boleh, kelihatan. Oke. boleh silakan. Silakan lanjut Pak Suwito. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Haris atas kesempatannya. Jadi perasaannya ya sudah lolos pembatik level 3 dan juga Duta Kanva. Sebenarnya awalnya tuh coba-coba. Kalau kayak lagi investigasi, awalnya coba-coba. Tapi kok lama-lama jadi berkesan, kok lama-lama jadi kasmaran, kok lama-lama jadi ketagihan begitu ya. Nah, awalnya tuh Bapak Ibu saya tuh nggak ada target, ya asal hoki aja sih gitu ya, ngikut, ya kalau lolos ya belajar aja begitu. Ya nggak ada target apa-apa. Nah, ketika ini dapat lolos ke level berikutnya dan juga sekalian Duta Kanva juga pada waktu itu, saya merasa ini kesempatan buat belajar. Ya, saya merasa selalu kurang ya. Perlu upgrade diri terus. Ya, kalau misalnya saya bisa upgrade diri, memang sih secara ada selentingan dari mungkin rekan guru yang lain. Kenapa sih ikut macam-macam, banyak banget yang diikutin gitu kan? Untungnya apa? Dapatnya apa gitu kan? Ditanya pasti dapatnya apa sih? Memang yang nggak dapat apa-apa dalam bentuk yang nyata kelihatan nggak dapat apa-apa. Tapi saya merasa ada hal yang berbeda dari saya. Tentunya lebih upgrade dari saya yang sekarang dengan yang saya yang dulu, nilainya mungkin lebih banyak sekarang. Nah, saya merasa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk membatik, kemudian belajar bersama para Duta Kanva, ini adalah menambah nilai untuk diri saya. Begitu. Memang secara materi tidak terlihat, emang digaji gitu kan, emang dapat hadiahnya berapa gitu. Saya dalam tanda kutip tidak mementingkan itu Bapak Ibu. Kalau kita mau mementingkan materi, mendingan jangan kayak ginian. Bisnis aja gitu kan, ngabisin waktu di sana. Nah, karena kita tujuannya bukan ke arah sana, hanya mengejar hadiahnya ataupun menambah nilai dalam bentuk materi tersebut, saya rasa ya pilihannya bukan ini gitu. Tapi kalau kita mau upgrade diri, ya, untuk terus belajar, ya, ada kesempatan, mari kita tangkap kesempatan itu. Kalau gagal memang tidak levelnya tidak nyampe atau apa ya sudah kita ulang lagi atau ikut di kesempatan yang lain, wadah yang lain. Itu mungkin dari saya, Pak Haris. Singkat aja ya. Oke, Halo. terima kasih Pak Suwito. Ya. Selanjutnya Pak Vika, silakan Pak Vika. Jadi pertanyaannya apa? Perasaannya berkaitan dengan rasa nih, bagaimana Oh, iya. rasanya gitu. Saya Jadi itu- Kanvasador Guru Duta Kanva dan juga menjadi Sahabat Teknologi 2024, pembatik level 4. Oke, jadi kalau mau ditarik ke belakang sebetulnya dulu itu emang ini dari Kanvasadornya dulu ya. Dulu emang pakai Canva itu kurang lebih udah 6 tahun lah, hampir 6 tahun kali. Sebelum ada Canva for Edu itu udah pakai Canva gitu, sempat langganan juga. Terus habis itu karena suka pakai Canva, terus dulu sharing-sharing aja di grup Facebook itu. Terus mungkin akhirnya ada permintaan untuk ikut seleksi gitu, ya ikut seleksi. Terus kemudian ngikutin aja. Yang kebetulan visi misinya itu, ya inilah kalau dilihat dari value gitu ya. Saya itu kan emang seneng apa istilahnya berbagi gitu. Ya udah ikut, terus kemudian terpilih sampai sekarang. Jadi ketika ada perpanjangan gitu,
kan ada yang nanya itu sekalian jawab ya, ada masanya nggak? Itu ditawarin biasanya, ditawarin untuk lanjut ya, sampai sekarang bisa lanjut. Terus kalau ikut pembatik itu dulu pertama saya 3 kali ya, ini yang ketiga. Yang pertama itu cuma level 1. Terus habis itu yang kedua setelah saya daftar di Jeddah ini, jadi guru di Jeddah ini, terus saya daftar juga sampai level 4 dan 5 besar SELN. Waktu itu pesertanya nggak banyak, cuman berapa sih waktu itu? 8 orang atau berapa gitu. Kalau 5 besar kemarin ya alhamdulillah masuk 5 besar sampai se-5 besar, terus kemudian setelah itu ini ikut lagi. Nah, ini masuk 30 besar. Ya nanti mudah-mudahan juga bisa lanjut ke 5 besar. Nah, kalau perasaannya sih ya alhamdulillah gitu ya, disyukuri. Kayak gini kan bisa nambah temen, bisa nambah relasi gitu. Nah, Iya, benar sekali Pak Fika ya. itu Keren, kalau keren. dari saya. Baik, terima kasih Pak Fika, keren sekali ya. Bisa tambah relasi nih, luar biasa. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita dengarkan dari Bapak Suhardi Amir. Silakan, bagaimana perasaannya nih, Pak Suhardi? Iya. Baik, perasaannya pasti seneng, sudah bisa berada di posisi ini lagi, kemudian setelah beberapa purnama, nggak merasakan, hektiknya, dan teman-teman jujur berada di level 4 ini memang benar-benar menguras waktu dan tenaga banget banget. Sementara kita harus menjalani aktivitas sebagai seorang guru. Saya mau bilang saya sambil kuliah gitu. Jadi sementara Oh gitu. menjalani juga sebagai seorang mahasiswa gitu, yang juga ya sama seperti mahasiswa pada umumnya, kemudian menjalani hari-hari, belum lagi berbagi dengan guru Pak, iya, guru bukan kuli, maksudnya maksudnya menjalani hari-hari sebagai pembicara di beberapa kegiatan seperti itu. Jadi ya kalau ditanya perasaan, seneng lah, seneng banget, dan menjadi salah satu privilege sepertinya karena kan kita sudah, teman-teman, ketika kita menjadi guru Duta Kanva, kita sudah diberikan banyak kesempatan kan, terutama kita mungkin yang dari Canva sendiri, kita sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan lisensi untuk menjadi pembicara gitu. Jadi ketika misalnya kita dihadapkan seperti ini, bukan menjadi sesuatu hal yang baru. Karena mungkin di grup saya sendiri, Pak Haris, itu ada 2 orang di angkatan saya itu mengundurkan diri. Hmm, Iya, sayang banget padahal sudah sampai di level 4 ini gitu. Alasannya beliau tipikalnya adalah orang di balik layar yang tidak oh biasa gitu. ketemu dengan kamera seperti ini, berbagi lah seperti itu. Jadi Oh gitu pada ya. akhirnya, iya, jadi pada akhirnya beliau mengundurkan diri. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menjadi guru Duta Kanva, kemudian teman-teman ikut di Pembatik. Terima kasih Pak Khalid, ini salah satu peserta juga dari Jambi, sahabat teknologi dari Jambi. Nah, jadi menjadi Duta Kanva, saya ikut untuk Pembatik itu bisa beriringan sih, seperti itu. Oke. Demikian Pak Haris. Keren sekali Pak Suhardi, keren-keren. Oke, silakan Bu Renilda. Ini kalau masalah perasaan ibu-ibu nih pasti berbeda dari yang lain nih. Coba silakan Bu Renilda. Oh iya, masalah perasaan nih ya. Kalau masalah perasaan susah nih, kalau udah perasaan agak-agak lama ya. Kalau saya sendiri sih, Bapak Ibu, kita ini kan intinya adalah kita belajar, itu aja. Ketika belajar, apa yang kita peroleh itu bonus jadinya akhirnya kan. Nah, di Guru Duta Kanva itu sejak pertama sekitar tahun 2022 ya Pak Suardi ya, kita ya? Iya. Ya, sekitaran tahun itu memang banyak sekali ya Bapak Ibu yang kemudian pengalaman yang didapat.
mulai dari kita mengupgrade, terus belajar. Bukan berarti lalu guru duta Canva kita kemudian tidak belajar, tapi tetap mengupgrade diri. Nah, di situ juga akhirnya ya yang saya paling syukuri adalah saya ketemu teman-teman luar biasa. Waktu itu masih 10 orang, rasanya kayak jadi keluarga besar ya. Iya. Dan Dekat memang banget ya. jadinya iya, makanya kenapa sampai betah sampai sekarang ya karena teman-temannya ya luar biasa. Terus ya seperti ini kita bisa kumpul bareng, ngobrol juga, diskusi. Jadi bisa ini ya, serius-serius, gurau-gurau seperti ini. Jadi artinya kita terus rasanya ya seneng, rasanya bersyukur, rasanya ya terus mengupdate. Jadi apa yang sudah kita peroleh saat ini itu disyukuri. Nah, kalau masalah pembatik ya saya juga sudah beberapa kali mengikuti ya, Pak Suhardi mungkin juga udah tahu, teman-teman juga udah tahu ya. Dan intinya adalah ketika kita di pembatik juga saya mulai dari tahap level 1, 2, 3, 4, tentu di setiap tahunnya itu ada seperti apa ya? Ketika sudah ikut di tahun lalu misalnya ada muncul lagi nih pembatik di tahun ini, rasanya pengen ikut lagi, apa ya kira-kira ya, penasaran. Jadinya rasa ingin belajar itu tidak pernah surut ya. Jadi itulah yang kemudian membuat saya tuh untuk terus ikut di pembatik. Kalau untuk guru duta Canva dengan pembatik akhirnya Oh, juga bisa membantu teman-teman nih yang sesama pembatik. Ya, jadi misalkan ada kesulitan-kesulitan atau apa, jadi kita bisa sharing bareng. Setidaknya kita bisa ya memberi, hasilnya berbagi ilmu seperti itu. Tentunya ya kita sudah terbiasa di depan kamera ya. Kalau tadi ada yang 2 mundur ya Pak ya. Kelebihannya adalah Iya. kita jadi nggak tahu malu di depan kamera jadinya ya. Artinya gampangnya off cam aja kan. Ini off cam aja bisa Jadinya sebetulnya kayak kalau sering di belakang layar. gini iya ya. bener ya, Di bener-bener depan off cam kamera bisa ya. jadi ya sampai ya banyak hal sih dipelajari. Akhirnya belajar upgrade diri, belajar di depan kamera, belajar ngadepin orang banyak, belajar banyak pertanyaan seperti Bapak Ibu nih, banyak pertanyaannya nih, gimana kita jawabnya ya kan. Jadi banyak yang disyukuri aja, dinikmati, dijalani seperti itu. Nah, panjang kan jawabannya seperti itu. Oke Pak Abdul Oke, Haris. Bu Renilda, pastikan panjang kan jadinya kan. Oke, sabar dulu. Kita masih ada obrolan lagi. Jangan dulu dibuka semua ya. Oke. Baik, Ibu Renilda, terima kasih ya. Selanjutnya Bu Sari. Silakan Bu Sari. Baik, terima kasih. Jadi saya pengambil kesimpulan gitu ya di terakhir. Kok kesimpulan? belum selesai, belum Kan selesai. dong. Bagi-bagi, ayo. Kesimpulan dari perasaan. Oh, kesimpulan dari Oh, gitu. perasaan. Jadi kalau ditanya tentang perasaannya ya jadi duta Canva gimana apa semangat sebenarnya jadi ikut pembatik juga gitu ya. Jadi yang saya rasakan di duta Canva itu awalnya ada rasa grogi, ada rasa minder sebenarnya karena saya tahu yang sudah lebih dulu jadi duta Canva itu adalah orang-orang hebat semua gitu ya. Ada Pak Suhardi, ada Bu Apu, ada Pak Vika juga. Saya itu ikut pelatihannya Bu Dona juga sama Kang Denny. Nah, jadi saya tergabung dengan orang-orang yang saya ikuti, orang-orang yang saya jadikan mentor saya gitu. Itu rasanya ada kebahagiaan, tapi ada groginya juga dan ada rasa mindernya juga. Tapi ternyata setelah bergabung di sana itu orangnya asik semua, seru semua, tidak ada yang merasa lebih atau yang lebih senior gitu ya. Akhirnya mau merangkul kita yang baru gitu ya. Jadi ada rasa kekeluargaannya juga. Jadi seru dan saya merasa sangat berkesan bisa tergabung di Duta Canva. Itu suatu berkah bagi saya. Dan seperti yang Bu Apua bilang dengan bisa ada
punya hak untuk berbagi, membagikan ilmu atau hal yang kita katakan tentang Canva, saya jadi lebih percaya diri gitu ya. Muncul di depan kamera ini pengalaman pertama saya live lewat TikTok. Nah, iya pertama banget dan alhamdulillah ini bisa muncul wajah saya. Biasanya cuman lihatin orang live gitu. Sekarang saya yang live. Nah, itu pengalaman baru yang membuat saya sangat bersemangat. Jadi ikut pembatik itu bersemangat, jadi Duta Canva itu juga semangat. Walaupun umur sudah tidak muda, tapi semangat harus tetap muda gitu ya. Wes, Jadi saya keren. ya. Luar Masih Bu, biasa. masih 17 tahun. 17 tahun. Bu Evita Oke. bilang ya apa alumni pelatihan Canva Igi Natuna. Iya, saya ikut Igi Natuna itu Bu Evita. Jadi di sana saya awal-awal belajar jadinya tertarik dan tidak pernah mau lepas dari Canva lagi. Nah, sekarang itu bahkan sampai bisa mengimbaskan ke orang lain itu suatu kebahagiaan tersendiri bisa berbagi gitu ya. Jadi ketika pun saya berbagi dan berkolaborasi di pembatik level 4 ini, saya tidak hanya menceritakan tentang MPI saya, tapi saya juga menceritakan tentang Canva-nya. Bagaimana Canva membantu saya bisa sehingga sampai ke level 4 ini tuh 90% itu berkat saya bisa menguasai Canva gitu Bapak Ibu. Jadi Oke. siapa yang masih muda Bu Sasa, terima kasih. Itu karena pakai efek Bu Sasa. Ya mungkin demikian. Nggak usah jujur, Bu. Nggak usah jujur sih. Keren, Tadi keren. bilang Bu Sasa, Oke, saya terima masih kasih Bu muda. Sari. Pertama kali saya pakai Kita lanjut lagi ya. gini. Terima kasih Chris ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di kolom komentar ternyata ada tuh. Gimana kita yang kemenak? Oh, Bapak dan Ibu jangan minder ya. Saya ini termasuk guru agama Islam. Jadi tetap bisa kita mengembangkan diri kita. Apalagi sekarang saya baru jadi guru Duta Canva. Ayo terus kembangkan diri. Pokoknya kita kalau ada jalan terus serobot aja. Ya, tapi di lampu merah jangan ya. Oke, Hati-hati baik. Pak, kena tilang loh. Bahaya, bahaya, bahaya. Oke, Jangan nyerobot, tilang nanti. oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini agak panas dikit nih. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, apa tantangan terbesar menjalani kedua peran ini sebagai sahabat pembatik 2024 dan juga guru Duta Canva Indonesia? Oke, kita mulai dulu dari Bu Sari. Silakan Bu Sari. Wah, saya lagi nih ya. Nggak apa-apa. Tantangan terbesarnya itu apa ya? Mungkin karena orang tahu kita Duta Canva, jadi orang beranggapan itu bahwa semua hal tentang Canva itu kita kuasai. Padahal selalu ada hal baru gitu ya yang selalu jadi tantangan buat kita untuk juga upgrade diri dan belajar lebih lagi. Nah, yang terbaru ini kan ada nih yang Oktober itu. Nah, itu hal-hal baru juga. Jadi saya selalu pegang nilai-nilai Canva itu adalah pintar piawai karena tekun piawai karena tekun belajar gitu ya. Jadi kita jadi biasa piawai itu kalau kita tekun dan sering menggunakan. Jadi kalaupun sebagai duta Canva tapi jarang buka Canva itu pasti ketinggalan karena ada yang terbaru terus. Jadi salah satu tantangannya yaitu tadi orang nganggap kita itu udah serba bisa. Nah, padahal kita perlu belajar juga gitu, perlu ngulik-ngulik juga. Nah, tantangan lainnya itu dalam hal manajemen waktu. Di pembatik level 4 ini memang kita ada target berbaginya itu dalam waktu 2 minggu. Nah, jadi dalam waktu 2 minggu itu berbagi sebanyak-banyaknya, berkolaborasi sebanyak-banyaknya, dan memberi dampak atas praktik baik yang kita lakukan kepada orang lain itu sebanyak-banyaknya. Nah, jadi bagaimana kita memanajemen waktu, lalu bagaimana menjaga kesehatan fisik juga biar tetap sehat, tetap semangat menjalani semua aktivitas, dan tentu saja juga ada keluarga tentunya yang perlu kita pikirkan. Nah, mungkin itu tantangannya kalau bagi saya. Oke, keren banget. Silakan Bu Renilda. Saya lagi. Kok saya duluan jadinya? Tidak apa-apa.
Lanjut Iya, aja. Harus berdampingan tantangan nih ya. Bu Renilda. Oke, Ya, silakan Bu. kurang lebih sama sih dengan Bu Afili, bahwa ketika kita di sini sebagai sahabat pembatik, kemudian juga sebagai guru duta Kanva, memang akhirnya ada beberapa guru juga yang kemudian ini ya bertanya, kemudian ya kita sebagai tempatnya untuk bertanya nih ya. Dan memang tantangannya ya kita terus harus upgrade, tidak serta-merta stuck di tempat saja, tapi tetap tetap harus upgrade. Jadi ketika ada pembaruan-pembaruan, karena sekarang memang Canva ini luar biasa ya, upgrade-nya banyak fitur-fitur yang kemudian kita harus tetap kulik-kulik. Jadi kita ngulik iya, belajar iya, berbagi iya, ditambah lagi sekarang ini tahapannya lagi proses pembatik di level 4, tentu pembagian waktu. Memang harus manajemen waktunya memang harus pas. Seperti itu. Tantangan lainnya, nah ketika ada pertanyaan di pembatik juga, kenapa tombolnya ini, masih seperti itu ya pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami pertanyaan yang sama ya. Navigasi ya, pertanyaan navigasi itu paling sering ditanyakan, bahkan ada yang japri. Seperti itulah. Mungkin bisa Oke. dipancing-pancing nih Pak Suhardi. Oke, baik. Terima kasih Bu Renilda. Keren sekali ya. Ya. Oke, selanjutnya Pak Vika. Silakan Pak Vika. Apa nih tantangan terberat? Apalagi di luar negeri nih ya. Di luar, apa nih tantangan Gimana ya? terberatnya? Kalau dibilang berat, emang berat ya, tapi harus dijalani gitu. Apalagi kalau saya di sini itu ngajar itu 40 jam. Jadi kalau ini spesial ya, kalau di Jeddah itu kebetulan harus bisa ngajar multi jenjang, multi pelajaran juga. Jadi dapat jam mengajarnya itu seminggu itu 40 jam. Jadi kalau di sini saya itu ngajar olahraga, ngajar informatika, ngajar dari SD, SMP, SMA. Itu dari pagi sampai sore. Setiap hari. Terus nanti pulang itu udah tinggal capeknya kan. Pulang itu tinggal capeknya, pengennya tidur. Nah itu tantangannya. Jadi kalau saya akhirnya melawan rasa apa istilahnya ini, rasa lelah saya itu memang perlu effort. Sedangkan nanti untuk sampai kita lulus ya di level 1, level 2, level 3, apalagi nanti di level 4 itu tugasnya memang tidak sedikit, dan itu membutuhkan keterampilan-keterampilan yang akhirnya membuat kita itu apa ya, agar bekerja secara efektif, efisien gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar apa istilahnya ya, ini saran aja nanti mungkin Bapak Ibu yang akhirnya nanti pada level tertentu di pembatik ini, saya pikir kalau Bapak Ibu sudah punya bahan itu lebih enak gitu, tinggal menyusun aja. Jadi karena memang praktik-praktik yang Bapak Ibu lakukan akan lebih baik itu kalau Bapak Ibu lakukan sebelum mengikuti pembatik atau dalam proses mengikuti pembatik gitu ya. Kalau bikin dari nol ngikutin pembatik itu agak berat emang. Tapi kalau Bapak Ibu udah punya bahannya, udah pernah dipraktekkan, itu akan lebih ringan gitu ya. Artinya mengurangi beban itu gitu. Itu apalagi tadi Pak Suhardi kuliah, saya juga kuliah gitu. Udah kuliah, tugasnya banyak. Ini saya ngajar 40 jam seminggu, apalagi kalau pas webinar-webinar. Kebetulan kalau untuk webinar itu kan yang sebelum ada pembatik ini pun alhamdulillah juga sudah ada jadwal webinar gitu ya. Jadi harus benar-benar ngatur waktunya gitu. Gitu. Iya, keren banget. Tantangannya sih itu melawan rasa capek dan melawan rasa malas itu yang sebetulnya jadi tantangan gitu ya. Gitu. Keren banget ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Vika. Kita ke Pak Suwito. Silakan Pak Suwito. Tantangan terberatnya nih memerankan dua Canvasador dengan sahabat teknologi 2024. Silakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris. Baik, hampir sama sebenarnya dengan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Jadi memang manajemen waktu ya, apalagi di level 4 ini, kalau untuk membatik memang
maraton nih dari tanggal 14 sampai detik ini ya kan, termasuk maraton. Tapi saya kira ini bukan hanya kita menunggu level 4 saja untuk berbagi, kapanpun memang kalau ada kesempatan memang diajak untuk berkolaborasi, kita siap-siap saja. Nah itu karena sudah terlanjur kita menerima pinangan berbagai sekolah, ayo dong berbagi di kelas kami, jadinya serba salah juga jadinya. Kita di sisi lain juga harus meninggalkan sekolah gitu kan. Nah jadi Iya, win-win solutionnya ya udah gini aja Bu, saya coba pakai waktu jam kosong saya begitu entah hari apa mm-mm. gitu kan. Kebetulan di Benar-benar. dalam minggu ini ada yang kosong 1 hari gitu dari jam 9 sampai pulang sekolah begitu. Jadi kadang itu win-win solutionnya, saya bisa berbagi di sana. Nah, kalau untuk duta kanvanya, memang sama. Jadi orang menganggap kita ini wah super gitu ya, serba bisa dan paling canggih. Padahal kita kan masih adalah gelas yang belum penuh, yang masih terus mengisi dan terus mengisi begitu Bapak Ibu. Nah, memang saya tegaskan di awal, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya bantu. Tetapi kalau misalnya saya ada keterbatasan, saya tampung dulu dan saya bisa tanya ke teman-teman duta Canva lain atau saat nanti kami ada pertemuan juara Canva begitu. Nah, mungkin nanti Hmm. saya tetap tidak sungkan Bapak Ibu dan tidak ragu-ragu untuk menyertakan nomor kontak saya ke peserta, biasanya tempat saya, teman-teman guru yang kita imbas untuk berbagi praktik baik sehingga mereka bisa japri begitu. Nah, di sana ketika kita bisa membantu teman kita, rekan-rekan guru kita, sehingga mereka menjadi terinspirasi, di situ ada kayaknya kepuasan tersendiri. Sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapin pun itu menjadi ya nggak jadi tantangan begitu ya, jadi batu loncatan buat kita. Begitu sih dari Benar, benar, saya. benar. Keren, keren. Tetap ya, kelas itu tidak boleh kita tinggalkan ya. Kita harus cari Betul. celah agar tetap bisa berbagi. Tapi tugas utama kita untuk menjadi orang tua bagi siswa kita itu tetap ditunaikan utama ya. Oke, keren sekali Pak Suwito. Selanjutnya, Pak Suhardi Amir. Kita terbang ke Jambi. Silakan. Kalau di saya tantangannya tuh ada 2 sih. Pertama, tantangan keahlian ganda jadinya, berganda-ganda. Ganda-gandanya itu ya karena sekarang, banyak, sejak menjadi, duta Canva ini, jadi teman-teman memang saya memulai, seperti ini, memulai untuk, sampai di fase ini tuh awalnya dari pembatik yang di tahun 2020 itu, sesungguhnya, sejujurnya. Hmm. Jadi, sebelumnya itu siapalah saya yang cuma guru di daerah gitu, yang nun jauh, dan di tahun 2020 itu mencoba berpikir bahwa, kok orang lain bisa gitu, sedangkan saya punya passion-nya itu di bidang eduteknologi. Hmm. Nah nah jadi sejak itu terpikir bahwa kayaknya bisa deh gitu, bisa. Jadi akhirnya kalau di zaman itu tahun 2020 kita dituntut untuk memiliki media sosial, kalau yang di Jambi kemarin ya, kita diminta untuk memiliki media sosial dan profilingnya itu dari situ. Jadi akhirnya saya sudah mulai bekerja keras bagaimana caranya sampai di level 4 itu saya punya media sosial yang sudah monetize. Jadi Hmm. akhirnya saya buatlah YouTube dengan apa namanya, jargon 1 video 1 hari gitu. Alasannya ya supaya cepat naik. Kemudian di blognya itu alhamdulillah juga sudah monetize, sudah menghasilkan. Itu dari situ semua. Jadi kalau mulai berani seperti ini tuh dari sana. Nah, pada akhirnya Pak Haris itu sampai sekarang nyaman, nyaman, nyaman. Akhirnya ketemulah dengan BGP gitu, BGP Jambi. Makanya kita sering ketemu di Jakarta, kemudian Pak Haris juga sering lihat saya warawiri. Nah, salah satunya itu karena sekarang banyak diberikan kesempatan oleh BGP itu, BGP Jambi untuk bukan memegang sih, menjadi bagian dari program yang mereka laksanakan seperti PKGPJOK, kemudian Awan Hmm. Penggerak, Chromebook dan lain sebagainya. Itu sih
yang tantangan yang paling luar biasa. Jadi keahlian Oke. gandanya. Sebagai seorang guru juga harus menjadi seperti Pak Swito juga kadang nggak enak gitu diajakin Pak, Bu, Pak kapan bisa ke sini. Cuma sementara kita juga punya tanggung jawab gitu di sekolah gitu yang harus kita tunaikan dan itu menjadi tugas kita. Yang pertama, yang kedua tantangan profesional. Tantangan profesionalnya adalah karena kita dilihatnya sebagai ada titelnya, ada embel-embelnya. Jadi kita tuh dituntut untuk menjadi role model gitu loh. Apalagi kalau misalnya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang CGP ya, guru penggerak. Nah, ditambah lagi dengan itu. Jadi kita tuh bener-bener role model banget. Ah, guru penggeraknya aja kayak gitu ngajarnya. Nah, itu dia. Duta kanvanya aja kayak gitu ngajarnya. Nah, itu kan jadi tantangan banget Benar, sekarang. benar, Nah, benar. apalagi kalau sudah sampai di level 4 di level 4 ini luar biasa. Jadi kalau ada yang kalau Ibu Sasha nanya berat ya berarti di level 4. Iya berat saya bilang ini berat. Kalau Ibu Aflili itu sudah berapa ini Bu? Sudah berapa apa namanya? Udah berapa kelas Ibu buat dari tanggal 15 itu? Itu banyak banget Bu Afli Banyak berseliweran iya. di Tahun lalu saya pamfletnya. lihat profilnya beliau sampai 12 kalau nggak salah. Makanya keren banget ya. Sekarang udah berapa sih Bu Aflili? Kalau sekarang ya sekitar itu sih Pak, yang luring Nah, sama itu daring dia. itu digabung ya 15 kelas lah. Keren banget. Saya baru separohnya itu. Nah, itu tantangan yang paling beratnya. Terima Oke, kasih. siap. Terima kasih Pak Syuhardi dan teman-teman lain. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sangat menarik nih. Sebenarnya ikut pembatik itu ada duitnya nggak sih? Ada honornya nggak sih gitu? Kenapa kok mau ikut pembatik level 4 ini? Oke, silakan kita kembali ke ibu-ibu. Oke, silakan Bu Sari. Saya lagi ya. Iya. Siapa sih Pak yang kasih honornya gitu ya? Kok mau ikut itu ya karena apa semangat untuk belajar tadi, semangat untuk mengisi kelas. Nah, saya merasakan saya ikut itu pertama kali 2016. Nah, itu saya nggak tahu ujungnya itu mau jadi duta waktu itu masih duta rumah belajar ya, nggak tahu saya ujungnya mau kemana gitu. Memang semangat belajar aja, ada program, ada buka BIMTEK gitu ya, ikut gitu. Waktu itu saya sampai ke level 3 tapi nggak lolos ke level 4, namun di provinsi kami difasilitasi yang lolos level 4-nya ada 30 orang itu dikumpulkan waktu itu di provinsi. Nah, saya diikutkan lagi sebagai peserta tambahan 20 orang. Jadi kami waktu itu diajari kain master, bikin video pakai kain master yang pakai green screen gitu. Nah, itu pertama kali saya belajar di di tahun 2019 itu langsung dari BLPT didatangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kami waktu itu. Nah, di sana saya merasa bahwa ikut pembatik itu kita nambah ilmu, kita nambah mengupgrade diri kita, bahwa ternyata jadi guru itu bisa banyak yang kita kembangkan gitu. Nah, tahun itu saya memang nggak ngeh dengan sosial media, jadi saya nggak mengikuti. Baru ikut lagi di 2022 itu yang sampai saya ke 5 besar juga. Dan di tahun 2022 itu spesial banget, kami yang runner up itu diundang ke Jakarta untuk upgrading penggerak kombel. Nah, cuman saya ilmu penggerak kombel tapi nggak bergerak. Nah, salah di saya Pak. Itu jadi ikut ke sana itu ketemu teman-teman hebat gitu ya, se-Indonesia dikumpulkan semua yang runner up itu. Jadi sekarang yang tahun 2023 itu teman yang runner up 2022 itu ada jadi duteknya 7 orang. Nah, ini ada lagi kami yang lolos ke level 4 ini. Nah, ini seru. Jadi maksudnya saya ketika sudah bergabung punya teman yang punya teman sefrekuensi, punya teman yang circle-nya sama kalau istilah anak sekarang ya Pak ya. Jadi Iya, benar. rasanya itu punya tempat
punya tempat saling untuk bertanya, punya tempat untuk menambah pengetahuan. Jadi saya juga rasanya senang kalau punya gitu ya. Biasanya kalau saya solo Sumatera Barat pada kali itu aja. Sekarang saya punya teman dari Papua, punya Kalimantan, Jambi, dan seterusnya ya. dari Kalimantan juga, nah itu seterusnya. Jadi rasanya sangat besar pengaruh ikut pembatik ini ke saya. Jadi kalaupun nggak ada bayarannya, ilmu yang didapat itu sudah jauh lebih bermanfaat gitu ya Pak ya. Terima Oke, kasih Pak terima Haris. kasih. Nah, kalau Bu Renilda nih, kenapa mau ikut pembatik level 4? Emang nggak capek ya? Apalagi ngurus sebagai seorang ibu mungkin ya, seorang ibu rumah tangga, kemudian ngajar. Itu kenapa tertarik ikut pembatik level 4 ini? Silakan Bu Renilda. Intinya saya senang belajar, Pak. Saya senang belajar, saya senang upgrade, itu yang membuat saya itu terus bertahan sampai sekarang. Wow. Dimanapun kalau ada pelatihan atau materi-materi yang memang menarik, yang membuat saya penasaran itu, saya pasti akan ikut. Oke. Gitu. Jadi memang dari diri saya sendiri yang kemudian memang ingin belajar. Nah, kalau dibilang pernah saya mencoba untuk tidak belajar ya, pernah nih saya mencoba. Oh gitu. Pusing Wow. malah kepala saya itu, Pak. Unik nih, Iya, unik nih. pusing. Iya, ya. Iya, jadi kalau kita nggak ini hanya nyantai aja ya, hanya nyantai begitu, rasanya nggak betah. Malah justru ketika ada sesuatu yang bisa dipelajari, kita kulik-kulik, atau misalnya nih seperti pembatik. Nah, setiap tahunnya itu kenapa akhirnya saya tidak bisa lepas? Karena saya selalu penasaran, apa sih yang akan diberikan di tahun ini? Oh, tahun depan apa lagi? Seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang ingin saya pelajari, apa sih? Nah, di tahun ini saya mencoba lagi nih. Ternyata ada aplikasi lagi nih. Tahun lalu, ternyata Keren. beda. Seperti itu. Jadi lebih intinya kepada belajar. Mau di pembatik ataupun yang lainnya, tetap saya pasti, kalau itu menarik bagi saya, itu pasti saya akan maju terus belajar. Seperti itu. Oke, keren. Kalau dibilang pun tadi yang disampaikan Pak Haris, ada nggak bayarannya? Ilmunya malah justru lebih mahal, Pak. Begitu. Oke, benar. Ya, keren. Wah, keren nih. Iya. Ini bekal utama nih bagi seorang guru nih. Terus mau belajar, karena didiklah muridmu sesuai dengan zamannya ya. Kalau kita nggak terus belajar, maka kita ketinggalan nanti. Kita tidak bisa membersamai para siswa-siswi kita di kelas maupun di luar kelas. Oke, keren sekali Bu Renilda. Ini bekal bagus banget nih Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya ke Pak Vika. Nih Pak Vika udah bergabung nih. Silakan Pak Vika. Ini Oke. Gimana? Oke, tadi habis sholat ini kebetulan. iya. Jadi Saya udah gini ya, lihat. sebetulnya hampir sama kayak Bu Apua ya, terkait dengan apa yang membuat saya penasaran, tertarik, terutama curiosity lah ya, bahasa kerennya gitu. Kalau kata Pak Suhardi itu curiosity. Jadi setiap level itu, setiap tahun itu ternyata di pembatik itu ada sesuatu yang baru gitu. Termasuk tugas-tugasnya gitu, yang dulu memang saya anggap mungkin bisa gitu, kira-kira nanti di tahun depan apa ya tantangannya gitu. Nah itu saya coba ikutin, dan ternyata memang dari setiap tugas-tugas yang diberikan itu memang menantang ya, dan itu ada sesuatu yang baru lah yang bisa saya dapatkan di setiap pembatik yang saya ikuti. Kalau kemarin saya mungkin ada beberapa modul yang saya nggak serius gitu ngikutinya, yang pembatik sebelumnya. Jadi di pembatik yang sekarang saya coba mempelajari dengan serius dan mencoba untuk ngerjain setiap tugas yang diberikan pada modul-modul yang diberikan.
Kalau dulu Oh, rasanya nyesel aja gitu. Kalau dulu kayaknya kok ngerjain tugasnya kayak yang penting ngumpulin gitu. oh Ya, gitu yang ya. sekarang itu karena satu sisi itu kan kita ini ya banyak gitu ininya. Sekarang ECLN itu yang ikut sampai berapa ratus gitu. Kalau dulu di bawah 20 orang, kalau sekarang itu udah ratusan yang ikut. Jadi itu membuat saya semakin tertantang gitu ya. Ternyata ketika teman-teman menampilkan hasil karyanya itu luar biasa gitu. Oh, Luar ternyata biasa ya. keren-keren ya. Nah, saya juga nggak mau kalah dong gitu ya. Terutama bagaimana saya proses belajarnya itu biar terus berkembang gitu. Itu kalau Oke, saya. keren Pak Vika. Luar biasa nih Bapak dan Ibu pengalamannya. Nanti kita spill-spill dikit nih terakhir nanti ya untuk apa aja sarannya, kemudian tips-tips dan triknya nih. Oke, kita lanjutkan ke Pak Swito. Apa menariknya ikut membatik level 4 ini? Iya, baik. Tadi di awal saya ada mengatakan bahwa memang ada selentingan ya. Iya, Seperti iya, iya, Pak Abdul benar. Haris bilang, emang dapat bayaran berapa sih? Dapat hadiahnya apa sih gitu Hmm, kan? Nah, saya malah nanya balik. Kalau nggak salah ya, kalau kita mau belajar, kuliah, ngikutin training, ngikut pelatihan ini itu di luaran sana kita yang malah harus mengeluarkan uang dan biayanya nggak tanggung-tanggung begitu. Nah, ini kita difasilitasi, kita disiapkan. Kenapa kita membatasi diri kita dan kita menolak untuk belajar? hmm. Memang sih banyak juga ya Bapak Ibu ya keluhan-keluhan, selentingan-selentingan, ya, perubahan kurikulum lah, harus Iya, 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 PMM benar lah, sih. ini itu diklat begitu banyak. Nah, ini menurut saya itu adalah bentuk kita menyesuaikan diri dengan Hmm, perkembangan zaman. Dan itulah bentuk kita untuk terus belajar. Ya. Ini ada satu cerita menarik menurut saya, singkat saja ini. oke. Dari Charles Darwin kan ada mengatakan revolusi ini ya, dinosaurus musnah segala macam, tetapi nyamuk sama lalat itu hidup di zaman purba juga, tapi sampai sekarang ada gitu. Kenapa dinosaurus nggak ada? Meskipun dia dinosaurus itu besar, kuat, dan juga cerdas, ya, tetapi dia musnah begitu. Sementara Hmm. nyamuk dan lalat yang kecil masih ada zaman sekarang. Kenapa? Karena nyamuk dan lalat itu ternyata gampang menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, maka dia bisa bertahan. Nah, ini Oh. cerita ini jadi satu motivasi untuk saya. Saya bisa Hmm. bertahan dengan perkembangan zaman, itu saya harus mengikuti arus permainannya. Ya, jalurnya ya selama di jalur yang positif begitu. Bukan kita menentang. Oke. Nah, kalau kita melawan, kita mengeluh terus, ya kita terlempar dari peredaran dunia ini begitu. Iya, Nah, itu benar sih sekali. positif yang saya ambil sehingga saya semangat terus Bapak Ibu untuk kalau ada kesempatan selama saya bisa memanage waktunya, saya ikut kesempatan ini. Saya bukan hanya ikut membatik Duta Kanva, Jambore GTK saya ikut. Kebetulan puji Tuhan lolos ini ya 10 besar untuk provinsi. Kemudian ini ada pelatihan untuk guru konten kreator, saya daftar. Banyak Bapak Ibu, belum lagi pelatihan-pelatihan lainnya ya kayak ini orang kurang kerjaan gitu ya, nggak apa-apa sih. Memang bapak ibu-ibu yang lain mungkin di sekolah saya atau rekan-rekan saya banyak kerjaan. Kalau saya sementara kayaknya kurang kerjaan gitu ya. Itu sebenarnya buat Iya, saya itu adalah kesempatan kita untuk belajar numpung difasilitasi nih. Kenapa kita nggak ambil kesempatan begitu? iya benar sekali. Betul sekali Pak Suwito. Keren banget Itu nih. itu namanya gini loh, Pak Haris, Pak Iya. Suwito. Kita cari masalah. Cari masalah nih. Iya, Coba tuh, ini sampai Iya, berapa tuh kan? So, iya cari benar-benar. masalah tuh namanya. Aduh, Udah harus luar ngatur biasa. waktu, belum lagi harus iya. yang lainnya Tanggal kan. Nah, 30 ini kalau nggak cari sesi masalah, wawancara untuk Jambore nih, tanggal 30 hari nah Rabu kan, ya. cari Ini masalah sementara kan. tugas pembatik masih ada di sini. Saya besoknya wawancaranya. Mantep, Oke. mantep, mantep. Keren, 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 Ternyata keren. sefrekuensi semua ini kita ya. Iya. Dan lebih parahnya kita harus menghadirkan kepala sekolah, rekan sejawat dan orang tua siswa. Saya Iya, kira cuma betul, hanya Pak. mendaftar udah selesai gitu. Ternyata ya Allah, ada Iya. ekornya. Iya, Iya. orang tua murid juga loh ada. Oke, terima kasih Pak Suwito ya. Kita lanjutkan lagi Siap. nih. Oke, terakhir Pak Suhardi. Silakan Pak Suhardi. Apa menariknya pembatik level 4 ini? Sehingga Bapak mau ikut, mau berpanas-panasan, mau menyita waktunya gitu. Silakan Pak Suhardi. Karena apa ya?
sekarang itu karena saya seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya sekarang kuliah gitu ya. Jadi Kuliah. di jurusan teknologi pendidikan gitu. Jadi saya Hmm. melipir ke ranah yang lain dan menurut saya ini relate gitu. Ini relate dengan yang saya tekuni sekarang dan saya dengan Ibu Apua, kita udah berteman cukup lama ya. Jadi ya seperti inilah kerjaan kami sekarang gitu. Jadi selain seorang guru, kami juga sebagai Ibu Apua sebagai wanita panggilan, saya sebagai laki-laki panggilan gitu. Jadi rasanya tuh kayak kayak orang ikut, kenapa kita nggak ikut ya gitu? Iya, Kenapa iya. kenapa padahal padahal kita sudah terjun gitu, maksudnya udah nyebur, udah sekalian seperti itu. Paham nggak sih maksudnya gitu? Jadi ya udah sekalian gitu. Kenapa harus membatasi diri gitu? Kalau capek ya memang capek lah. Maksud saya ya karena posisinya sekarang kita sudah masih masih di usia produktif ya Bu Apua ya, masih Iya, benar masih di sekali. bawah masih di bawah 30 tahun ke bawah lah ya. Jadi Iya, iya, masih iya. Berapa tahun yang masih lalu ya? produktif ya. Beberapa Masih tahun yang lalu produktif kayaknya jadi deh. ya beberapa tahun yang lalu jadi ya udah gitu. Nikmati saja prosesnya, nikmati capeknya gitu. Karena nanti pada suatu ketika Pak Haris ada masanya nanti kita memang tuh sudah benar-benar ya sudah istirahat. Nah, Hmm, ya kayak gitu. benar. Jadi kalau untuk sekarang kalau ditanya apa ininya ya apa tuh namanya apa motivasinya ya karena udah seperti ini aja gitu kerjaannya gitu. Sayang juga kan waktunya. Misalnya saya diem-diem aja juga nggak bisa diem-diem aja gitu karena kerjaannya pasti banyak dan Iya, ya iya udah benar. sekali jalan gitu. Capek sih iya pasti ya bener. Tapi ya sekali jalan kayak disampaikan Pak Suito tadi. Itu sih Oke. kalau saya Pak Haris. Bener Oke, Pak, keren nambahin sedikit. sekali. Jadi kalau saat nggak ada kegiatan tuh rasanya nunggu-nunggu ya. Apalagi ya Ya, nggak ada ya bulan ini ya. Benar tadi kata Bu bener Renilda bener ya, bener cari bener masalah nih bener orang bener ya, bener. cari Iya masalah. bener bener. Cari bener bener cari masalah gitu. Orang kan kayak misalnya jadi ikut yang apa namanya GTK itu ya, Jambore GTK. Saya Iya, tuh di iya benar. injury time gitu, di injury time karena waktu itu mau semuanya pada sibuk huru hara gitu. Ternyata ada tambahan waktu sampai tanggal 12 itu. Ya udah, saya langsung gerasak gerusuk juga bikin videonya gitu apa adanya. Ternyata alhamdulillah masuk di 10 besarnya. Wah, Oke, keren. lanjut. Baik, baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita sekarang masuk ke aplikasian nih ya. Pengaplikasian pelaksanaan secara langsung. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, sahabat teknologi 2024 ini level pembatik level 4, Canva itu bisa apa untuk tugas-tugas pembatik level 4 ini ya? Nah, ini Kira-kira menarik nih. Nah, ini nih tips-tipsnya nih. Tapi next time-nya bisa ikutin sama apa namanya? Bisa diikuti webinar-webinar dari para sahabat teknologi ini. Biasanya banyak webinar-webinarnya ya. Oke, saya mulai dari Pak Vika dulu. Seberapa penting Canva dalam hal pembatik level 4 ini? Silakan Pak Vika. Oke, sebetulnya kalau bisa dibilang itu lengkap ya. Artinya lengkap itu begini. Hampir semua yang saya pakai untuk mengerjakan tugas pembatik itu ada di Canva. Hmm. Gitu. Cuman satu aja yang saya tidak pakai itu ketika edit video yang cukup panjang. Oke, iya, iya, iya. Iya, jadi memang hampir semua sih mulai saya membuat apa namanya itu kan kemarin saya bikinnya media pembelajaran interaktif ya. Mm-mm. Nah, media pembelajaran interaktif. Nah, itu saya pakai Canva. Sampai kemarin rame-rame gitu kan. Emang Canva boleh, emang Canva boleh. Ya boleh-boleh Iya, aja. iya, iya, benar, benar, benar. Ya boleh-boleh aja gitu. Ya saya pakai Canva, tinggal gimana kita itu apa ya? Sebetulnya ada triki-trikinya sendiri ya, ada trik-triknya sendiri Iya. supaya gimana itu Canva ketika bisa dijadikan MPI itu nggak ini kemarin itu kan harus link ya ke luar aplikasi, gimana caranya supaya nggak keluar dari aplikasi. Nah saya nemu videonya Pak Suhardi tuh waktu itu tuh soal embed. Nah itu, nah, makasih Pak Suhardi ya. Nah ini ada tuh bisa di embed. Jadi kan nggak harus keluar aplikasi, kita pakai Quizzes gitu kan.
kan kita biasanya nge-link quizzes, diklik nanti keluar gitu. Nah pakai embed itu kita Iya benar. nggak usah keluar gitu. Nah sebetulnya Canva ini sebetulnya kalau bisa dibilang itu ibu dari segala aplikasi. Gayanya. Gimana ya? Ya tapi ya memang satu sisi kita perlu untuk menempatkan aplikasi itu sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi Benar saya sekali. pikir Canva ini bisa mengakomodir gitu beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Itu kalau saya. Jadi cukup komplit gitu ya, terutama untuk pembuatan ini ya, media atau bahan ajar yang berbasis visual itu Canva itu cukup komplit lah bagi saya, dan hampir semua tugas di pembatik itu saya pakai Canva gitu. Oke, keren sekali Pak Vika. Ibu bagi semua aplikasi yang kita gunakan. Oke, bagus, keren. Ya, oke. Karena memang Canva ini selalu upgrade ya. Tiap beberapa bulan ada aja yang baru. Sampai saya ucapin terima kasih tuh di akun IG Canva sentralnya gitu. Sangat memanjakan gitu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Karena ini dia bisa ini Pak. Iya. Karena Canva sendiri itu dia udah kerjasama dengan beberapa Iya, aplikasi yang memang itu ada di situ gitu. Nah tinggal nanti kita pakai gratisannya atau yang berbayar aja yang di aplikasi yang udah kerjasama dengan Canva itu ya, yang di dalam itu. Iya. Asas kolaborasinya ada juga ya ternyata di Canva ya. Oke, keren banget. Oke, kita lanjutkan ke Pak Suwito. Silakan Pak Suwito. Iya, baik, sangat membantu sekali ya. Saya kira kalau nggak ada Canva, saya nggak tahu harus bagaimana gitu. Dan itu membuat apa pekerjaan mendesain terutama ya. Saya kebetulan untuk di level 3 kemarin saya mengkreasikan game edukasi. Untuk semua karakter desainnya full saya menggunakan Canva karena dengan cepat saya bisa cari elemen-elemen yang dibutuhkan. Iya, itu tanpa saya lihat harus juga tuh. pindah sana, Desainnya pindah sini. keren. Betul. Nah, tapi kalau untuk navigasinya, memang saya kolaps dengan aplikasi yang lain karena menurut saya navigasinya bisa lebih lincah begitu. Kalau mungkin di Canva kan kita harus hyperlink begitu kan. Nah, tetapi memang desainnya kalau tidak ada Canva ya akan sangat repot bagi saya. Karena saya pengennya memang sudah ada template-nya, tapi saya nggak 100% diplak template yang tersedia begitu. Saya pengennya ada sentuhan pengembangan dari saya. Nah, dengan bantuan Canva inilah yang bisa memperlancar itu semua dan syukurnya ya lumayan bisa jadi custom kita sendiri. Binatangnya saya pilih sendiri, peta Indonesianya menurut saya, animasinya pun saya pakai Canva. Untuk stop motion ya, begitu. Keren. Baik, terima kasih Pak Suwito. Itu saya terkesima juga tuh lihat desainnya tuh kemarin. Wah, keren juga nih, terinspirasi ya. Canva, itu full Canva. Termasuk animasinya Pak, stop motion ya. Keren. Oke, kita lanjutkan ke Bu Sari. Silakan Bu Sari. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi mungkin sama ya seperti Vika dan Pak Suwito tadi bahwa kalau tanpa Canva itu mungkin saya akan kebingungan mau bikin apa gitu ya. Jadi saya kemarin juga bikin MPI ya. Jadi itu semua aset-asetnya itu saya dari Canva, ngambil elemen di Canva itu lengkap. Misalnya mau cari tombol home itu langsung lengkap asetnya, ada tombol untuk tombol play, tombol menu itu lengkap. Keren banget. Satu jenis itu lengkap semuanya tersedia, jadi nggak susah-susah cari lagi, nggak mikir-mikir yang lain lagi. Nah cuman memang saya merangkainya itu kemarin nggak pakai Canva karena itu keterbatasan saya juga, saya nggak nemu videonya Pak Suwardi yang bisa embed itu ya, jadi saya merangkainya di Articulate Storyline. Jadi tapi semua background, elemen, fitur-fiturnya, gambarnya itu dari Canva semua saya ambil. Nah, untuk tugas saya yang dari level 2 ke level 3 buat video itu pakai Canva juga, Pak. Jadi
apa saya desain cover, masukin jeda antar video, nah itu pakai Canva. Walaupun saya nanti kalau memang Canva untuk rendering video itu kan memang kalau banyak elemen dan banyak scene-scene itu kan memang agak berat gitu ya. Jadi Agak berat ya. saya tetap kolaborasikan dengan aplikasi lain, tapi intinya ibunya itu memang Canva. Jadi pasti ada unsur Canva-nya dalam setiap tugas saya. Nah, jadi setiap Oke, mengerjakan keren sesuatu keren. itu pasti ingat pertama kalinya Canva gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Aris. Keren banget. Masya Allah, keren banget ini. Ibunya Canva. Ibunya aplikasi nih Canva. Oke, silakan Bu Renilda. Bagaimana itu Canva bisa membantu dalam pembatik level 4 ini? Ya, silakan di-spill Bu Renilda. Ya, kalau untuk Canva sendiri itu sebenarnya tidak hanya di level 4 ya Pak. Bahkan di level sebelumnya juga kita gunakan. Baik yang itu menggunakan full Canva maupun sebagai ibaratnya pendampingnya ya, bagi ibunya lah istilahnya. Nah, kalau di Canva sendiri tentu saja menurut saya efektif, efisien ya. Jadi kita kerjanya lebih Yes. efisien. Sehingga kita ketika sudah ada deadline itu ya udah tinggal mengambil elemen-elemen pertama misalnya nih kalau misalnya kita menggunakan untuk aset untuk membuat sebuah tombol itu dan tidak perlu lagi susah-susah cari di tempat yang terpisah, itu semua sudah ada termasuk dengan musik. Nah apalagi kalau Bapak Ibu itu kan kemarin ada tugas yang buat video pembelajaran juga ya, itu kan itu ya bisa disesuaikan untuk menggunakan elemen-elemennya seperti itu. Jadi banyak membantu sih Bapak. Intinya Keren banget. Canva banyak membantu, banyak menghemat waktu, kemudian kalau nguprek-nguprek jadinya kita akan menemukan trik-trik sendiri lah ketika kita Iya, benar sekali. menggunakan Canva itu. Ya, jadi akhirnya itu Canva tidak hanya sebagai hanya bahan desain, tapi juga bisa sebagai pendamping aplikasi yang lain dengan trik-triknya sendiri seperti itu. Oke, keren sekali. Apalagi di elemennya itu di pojok kiri bawah ya, dia ada saran juga elemen yang sesuai nih dengan desain kita. Wah, benar-benar dimanjakan ya. Ya, Jadi tidak ya perlu memang ini apa ada namanya? Tidak AI-nya juga kan perlu. mempermudah itu. Iya, benar AI juga sekali. mempermudah. Oke, keren. Saya jadi kepikiran nih sebenarnya untuk audio pun sebenarnya bisa ya. Mm-mm. Bahkan untuk audio sebenarnya bisa. Kan ada yang ini ya, ada pengumpulan audio kan kemarin yang Oke. pertama. Nah itu kembali lagi ke trik sih, lebih ke triknya. Asalkan Gitu. kita sering-sering menggunakan ya, nanti bakal ketemu nih triknya. Kadang idenya langsung tengah-tengah Iya. nih. Oh, seperti ini, coba-coba gitu ya. Biasa seperti itu tuh. Oke, selanjutnya silakan Pak Suhardi. Ya, baik. Pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaannya, saya lupa saking sudah ininya, panjangnya sudah. Canva untuk pembatik level 4, apakah Oh, penting? oh iya. Jadi penting banget Ibu Bapak yang tahun depan akan mengikuti pembatik. Penting banget mulai dari tugas level 2 itu bikin video ya kalau nggak salah Yes. penerapannya. Nah, Ibu Iya, Bapak bisa video. menggunakan Canva untuk buat intronya atau bikin hal-hal yang lainnya juga bisa dari Canva. Kemudian di level 3 itu kita bikin apa ya? Saya lupa. Level 3 ya bikin inovasi ini ya. Nah, Kreasi. saya benar. Saya kalau di level 3 itu bikinnya MPI. Tapi saya tidak menggunakan yang di Canva, tapi desainnya sama seperti Pak Suwito. Semua desain, aset, seperti Ibu Aflili, tombol, saya nyomotnya semuanya di Canva. Canva. Gitu. Oh, yes. Ya, tapi
tapi dikemasnya seperti Pak Suwito, saya ngemasnya nggak di Canva gitu. Karena saya pikir kemarin ada bahasa bahwa tidak boleh ada tombol navigasi yang muncul gitu seperti itu. Nah akhirnya saya pindah, saya cari aplikasi yang lain dan ketemulah dengan Articulate Storyline. Dan itu menurut saya mirip sih, sebenarnya gampang banget. Jadi sehari tuh kayaknya saya selesai deh. Selesai karena semuanya sudah didesain rapi di Canva, tinggal download ya, tinggal di-download Canva ya. kemudian tinggal download kemudian upload lagi di Articulate Storyline-nya. Nah, tapi triknya Ibu Bapak, tombolnya jangan diikutin gitu. Tombolnya itu dipisah gitu. Kalau misalnya mau pakai seperti itu, mau pakai di Articulate Storyline-nya. Jadi tombolnya jangan dimasukin dulu di Canva-nya. Tombolnya ternyata dipisah lebih enak. Jadi dia bisa misalnya kalau di Articulate Storyline itu kan tombolnya bisa digerak-gerakkan ya. Ada kayak motionnya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi lebih gampang. Kemudian sekarang ada lagi apa kemarin kita pusingkan itu Ibu Aflili? Apa itu teman-teman? Rencana aksi. Nah, ini saya baru buka-buka nih. Kan kita di bagian akhir tuh disuruh buat rencana aksi tuh. Kami sudah ada tabelnya, Pak. Kami sudah siapin. Ada tabelnya. Udah dibuatin tabelnya. Betul. Nanti coba saya kirimkan ya. Boleh. Itu Soalnya kalau di dibuatin, Iya, kalau di Udah Jambi soalnya dibuatin. nggak ada. mau berbagi Pak. RTL ya namanya ya. Kalau boleh. action plan kan Inggrisnya. Iya, boleh enak nanti kalau dikirim di grup ya. Udah disiapin gitu ya sama kelasnya ya. Iya, kalau di Jambi nggak ada soalnya, jadi kita Kami buat ada, Bu. sendiri. Ya nggak Kita apa-apa, nggak nanti ada boleh. sih. Bapak dan Ibu yang mau minta juga bisa tuh langsung di chat aja di akun TikToknya Pak Suwito. Boleh DM beliau ya, nanti rame tuh langsung minta gitu ya. Boleh. Kalau kita nggak ada format bakunya, hanya diberikan sebagai contoh Iya. tahun lalu gitu. Jadi akhirnya ya sudah buat sendiri. Nah ini saya coba buat di Canva. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak boleh dibandingkan dengan Pak Suwito. Jadi intinya seperti itu sih Ibu Bapak. Nah, Jadi kalau kan? misalnya Ibu Bapak tahun depan yang mau ikut pembatik, dari sekarang yuk ulik-ulik ininya. Ulik-ulik Canva-nya, insya Allah sangat membantu sekali. Demikian Pak keren Haris. Oke, keren sekali Bapak dan Ibu sekalian. Aduh, saya kok makin semangat aja menggunakan Canva ini ya. Meskipun tidak menggunakan di pembatik level 4, tapi kita menggunakan khususnya paling penting adalah menyediakan bahan ajar untuk peserta didik kita. Wah, keren banget. Ini luar biasa banget nih pengalaman dari Pak Suhardi, Pak Suwito, Bu Sari, Bu Renilda, Pak Vika. Waduh, Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian butuh atau mau melihat inspirasi lebih lanjut, bisa Bapak dan Ibu ya follow aja tuh akun TikToknya Pak Suhardi, Pak Suwito, kemudian Bu Sari, Pak Vika, dan Bu Renilda. Nanti bisa langsung tanya-tanya. Kira-kira boleh nggak sih Bapak dan Ibu kalau ada yang mau tanya-tanya langsung seperti itu? Ada bayarannya nggak sih? Ada tarifnya nggak sih? Kalau mau diajak ngopi bareng boleh, kalau nggak apa-apa gitu. Ngopi virtual kali ya. Oke. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, wah luar biasa, nggak terasa ini waktu kita udah jam 9 lewat ya. Pak Vika ini mau masuk maghrib kayaknya ya di Jeddah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini luar biasa kolaborasi yang sangat inspiratif. Mungkin dari sini Bapak dan Ibu sekalian menemukan ide, kemudian banyak inovasi dalam pembelajarannya, dan terutama menggunakan Canva ya. Ini kayaknya video kita ini bagus banget jadi testimoni Canva ini Bapak dan Ibu. Bu Sari. Iya benar loh. Canva Create ya. Iya, apalagi keren-keren tadi itu penggunaan Canva-nya. Ya, semoga diundang ke Jogja ya. Iya, amin. Pokoknya Jabodetabek saya udah daftar semua. Ayo ikut. Stikernya Pak Abdul Haris yang di HP.
Gagal fokus. Oh iya, Ini Canva itu keren ini kemarin. ya semoga kita Oke. terpilih ke Jogja Oh ya. iya, keren. Amin. Amin, amin, amin. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian ya, ini apa namanya, kalau ada proposal programnya diajukan saja. Saya juga lagi mau tembus ini. Ada yang udah lolos belum nih? Oke, Bapak dan Ibu Saya sekalian, ya, untuk Bu sudah pas 2 kali. pas, keren banget, keren. Canva Ntar Clip, satu lagi itu community ya, Canva community ya, kegiatan. Oke, sip. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Gampang aja, kita tapi nanti saya tertarik untuk ngulik ke Pak Suito. iya bagus tuh. Japri. Meskipun sama-sama guru duta Canva, tetap kita saling belajar ya, saling mengisi, saling berbagi inspiratif. Luar biasa. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, ini akhir-akhir Desember biasanya ada nih pembukaannya guru duta Canva Indonesia. Ya, nanti sering-sering lihat aja konten-konten dari Pak Suwito, kemudian Bu Renilda, Bu Sari, Pak Vika, dan Pak Suhardi nanti ya. Jangan lupa di-follow akun sosial media para narasumber kita. Bapak dan Ibu sekalian, untuk terakhir kalinya ini, pada kesempatan ini kita dengarkan closing statement dari para narasumber kita, dari sahabat Teknologi 2024 dan Guru Duta Canva Indonesia. Kita mulai dari Ibu Sari. Tepuk tangan. Yeay. Oke, silakan Bu Sari, closing statement-nya. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan pertama. Jadi closing statement dari saya itu ilmu terus berkembang, dunia terus berkembang, teknologi apalagi terus mengalami perkembangan. Jadi kita juga sebagai guru tentu harus belajar untuk bisa menguasai teknologi tersebut dan bisa mengaplikasikannya di kelas kita. Seperti yang dibilang Pak Haris pertama tadi itu, bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi kita juga harus menjadi guru yang sesuai dengan zamannya sekarang. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan terus mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik. Terima kasih kesempatannya malam ini. Oke, terima kasih Bu Sari dari Sumatera Barat. Sekarang kita terbang ke Kalimantan ya. Ke Kalimantan Barat, Bu Renilda Apua. Silakan Bu. Iya, terus belajar, dan empowers others. Seperti yang moto kita ya, memberi kebaikan untuk sekitarnya. Seperti itu saja, terus Keren. belajar. Baik, terima kasih Bu Renilda. Selanjutnya kita terbang ke luar negeri dulu ya, ke Jeddah, ke Pak Vika. Silakan Pak Vika. Mic-nya masih mati Pak Vika. Bisa dinyalakan lagi? Oke, sebentar. Saya tadi habis terpental ini. Oke, baik. Gimana? Pak Haris? Oke, closing statement-nya untuk para pemirsa kita pada kesempatan ini, memotivasi mereka agar terus berkarya dan menjadi guru yang inovatif. Silakan Pak Vika. Motivasinya adalah, kalau saya disuruh memotivasi agak susah ini. Ya intinya gini Bapak Ibu, harus terus belajar lah. Jadi masing-masing kita kan setiap mengikuti sesuatu itu pasti ada dorongan tersendiri ya. Artinya dorongan itulah yang sebetulnya membuat kita itu istilahnya mempengaruhi daya tahan kita terhadap aktivitas-aktivitas yang kita jalani ketika kita mengikuti proses itu gitu, termasuk di pembatik ini gitu kan. Artinya apa yang kita lakukan ini itu ya orientasinya apa gitu. Kalaupun kita nanti orientasinya kembali pada bagaimana kita menghadirkan pembelajaran untuk murid-murid kita agar lebih mudah memahami pelajaran gitu ya. Artinya nanti akan membuat kita justru semakin mencoba hal-hal baru gitu.
Tapi kalau hanya untuk sekedar apa istilahnya untuk memenuhi keinginan kita saja gitu ya, nah pasti nanti akan banyak kecewanya gitu. Jadi Yes. oh saya gagal gitu, ya udah terus nggak nyoba lagi. Karena apa? Ya itu tergantung orientasinya tadi gitu. Itu kalau saya. Terima kasih. Keren, Pak Vika. Baik, terima kasih Pak Vika. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari Pak Suito dari Kabupaten Bangka Belitung. Silakan Pak Suito. Oke, saya closing dengan pantun nih ya. Guys, keren. Silakan. Boleh cakepnya ya. Malam-malam makan Ya. acar, acar Cakep. dimakan, acar dimakan di atas tanah liat. Wow. Tak ada, tak ada sulit, Jangan. tak ada sulit untuk belajar. Yang penting ada niat. Guys, keren. Gitu aja. Keren. Baik, terakhir dari Pak Suhardi Amir, sahabat teknologi berasal dari Jambi dan guru duta Canva. Silakan Pak Suhardi, closing Ya. statement-nya. Baik, terima kasih Pak Haris dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di rumah saya. Nih ceritanya saya tuan rumah nih pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan menjalani hari-hari kita sebagai seorang guru. Berat sih, memang berat tugas kita. Apalagi ditambah dengan kita yang seperti ini ya, nggak bisa hanya diem gitu, tapi mau banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi terima kasih Tuhan Rumah sukses selalu, amin. Jadi apapun yang kita lakukan, Ibu Bapak Guru niatkan dengan tulus, ikhlas, apapun yang kita lakukan itu selalu diniatkan dengan kebaikan. Dan meskipun kita sudah mengajar, Pak Hari, saya selalu menyampaikan meskipun kita sudah mengajar, yuk tetap harus belajar karena sama seperti kalau di Canva itu juga progresnya itu duk seperti itu. Jadi dia Iya, pembaruannya ada terus. Jadi keren banget. nggak berhenti sampai di situ saja. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Pak Suwito, Bu Renilda, Bu Aflili, Pak Haris yang Suaranya sudah. hilang. Oke, Halo? udah Halo? aman. Iya, Lanjut. terima kasih Pak Iya, Vika sudah. yang jauh-jauh dari Jeddah sudah ke sini. Walaupun sayangnya kita nggak bisa lihat vibes-nya di sana seperti apa sekarang Iya, ya. benar sekali ya. Ya, keriuhan di KJRI atau KBRI sih istilahnya Pak Vika. Jerry, ya kapan-kapan nanti kita live lagi. Boleh. Nanti Iya. Pak Vika Jangan pokoknya lupa undang bagaimana saya ya, caranya, saya mau lihat bagaimana nih. caranya kameranya bisa hidup gitu. Ya. Ayo semuanya bikin follow dulu. cilok Mas Vika. part dua dulu kita. tadi katanya. Oh iya, boleh Wah. kita bikin cilok part 2. Oke, baik. Keren banget nih. Oke, demikian dari saya Pak Haris. Boleh mungkin ditutup? Oke, baik Pak Suhardi, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, para peserta maupun para penikmat siaran Cilok pada kesempatan ini, ya, Cilokers. cerita santai lewat TikTok. Nah, ini keren banget nih. Bapak dan Ibu sekalian, kopinya sudah habis atau enggak ini? Tadi kan saya udah bilang, sediakan kopi atau teh di Sudah sampingnya. habis saya dikit. Oke. Nunggu tuan rumah yang bikin. Oh gitu ya. Nunggu tuan rumah yang bikin. Oh maaf, Ntar refill. Keren. kopinya belum di unboxing soalnya masih utuh. Makanya saya tunggu-tunggu mana kontennya Pak Suhardi yang saya kasih. Ternyata itu belum tadi dibuka. ya, belum dibuka. Mohon maaf ya, belum dibuka. Oke, baik. Bapak dan Ibu yang lainnya tunggu saja. Insya Allah nanti kita berbagi ya. Apalagi nanti kalau ke Jakarta jangan lupa ya informasi. Mudah-mudahan Tim Jakarta ketemu siap di menyambut. Jakarta ya. Iya. Wah, Doakan, kita Pak. beneran dijemput nih nanti nih. Nah, kita tunggu ya. Kita Tenang tunggu aja. ya. Kalau Banyak harus empoknya ketemu. nih, banyak empoknya. Oke, baik. Kita tutup dulu ya, Bapak dan Ibu sekalian, para penyimak pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sangat berharga sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa
menggali informasi, motivasi, edukasi dari para narasumber kita nih yang saat ini berstatus atau sedang terus belajar lagi di Sahabat Teknologi 2024 Pembatik level 4, dan Bapak dan Ibu yang ada di layar ini merupakan guru duta Canva Indonesia yang senantiasa berbagi terus, melayani atau berdampak untuk sekolahnya maupun di luar sekolahnya. Itu luar biasa sekali. Tadi saya sedikit mengulas bahwa Bapak dan Ibu sekalian, teruslah kita didik anak sesuai zamannya. Caranya adalah dengan cara guru terus belajar. Kita menjadikan para siswa kita itu adalah bibit unggul yang kelak nanti di hari tua kita bisa melihat bangsa Indonesia ini bangsa yang maju, berkembang, dan kita sejahtera di hari tuanya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, guru ini luar biasa ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Abdul Haris, guru duta Canva Indonesia dan host pada kesempatan malam hari ini di acara Cilok Cerita Santai lewat TikTok mengenai transformasi digital dalam pembelajaran, terkhususnya aplikasi Canva for Education dan juga Pembatik level 4. Terima kasih, saya Abdul Haris undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Bapak Ibu. Gus. Terima kasih Pak Andreas, Bu Terima kasih. Terima Sasa, kasih semuanya. Pak Foto bersama Kawa dulu tadi boleh? semuanya. Ya, Iya boleh, foto boleh, bersama. boleh. Boleh dong. Ya. Ada yang nanyain link presensi. Oh, link presensi di Udah kayak bagian sudut webinar ini aja. ada tombol X. Nah, itu link presensinya. Oh iya, Ya. bisa ya? Oh, Ya, bisa, X tutup. Ikut dong, boleh. Gimana cara ikutnya? Gimana? Oke. Sip, 3, 2, ya. Lagi 3. Oke, sip. Listen and Oke. live. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, bye-bye.